Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Jason Zain. Channel ini akan membahas tentang seputaran tutorial editing menggunakan aplikasi Lightroom, VSCO, dan aplikasi editing lainnya. Jadi bagi teman-teman yang suka dengan konten saya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe. Karena jika kalian subscribe, kalian tidak akan pernah ketinggalan jikalau channel ini mengupdate video terbaru tentang editing. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, di sini saya akan membuatkan preset coklat ya teman-teman. Nah, sesuai requestan subscriber saya yang nggak bisa bersabar untuk menunggu ya teman-teman. Nah, di sini sudah saya buatkan sebelumnya, namun di sini saya akan mempraktekannya langsung ke kalian lewat video ini. Di sini saya menggunakan aplikasi Lightroom yang full pack 5.0 yang versi terbaru akhir tahun 2019 ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin menggunakan aplikasi Lightroom yang sama seperti yang admin gunakan, silakan kalian download saja di kolom deskripsi. Untuk menggunakan filter coklat ini tentunya teman-teman harus bisa memilih foto yang sesuai dengan filter preset yang saya buatkan ini. Seperti contoh foto yang di tempat-tempat yang cafe, bisa juga untuk di tempat outdoor. Namun sesuaikan dengan foto sendiri ya teman-teman, karena tidak semua foto itu bisa sesuai dengan filter yang kita edit ya teman-teman. Oke, langkah pertama di sini kita buka aplikasi Lightroom-nya, lalu di sini kita mulai tahap pengeditannya dengan cara kita masuk dulu ke menu like yang gambar matahari ini. Nah, teman-teman, di sini saya sarankan untuk pencahayaan jangan berpatokan dengan apa yang saya berikan, karena untuk pencahayaan ini tidak semua foto bisa sesuai. Sesuaikan dengan foto masing-masing. Untuk pencahayaan di sini saya akan kurangin jadi sekitaran min 0,70 ya teman-teman, karena di sini sudah cerah. Lalu untuk kontras alangkah baiknya kalian naikin teman-teman. Jadi di sini saya akan naikin di atas plus 23. Lalu untuk highlight karena di sini kan kita akan membuatkan filter coklat yang redup cahaya teman-teman. Jadi di sini kita harus gelapin dengan cara kita kurangin highlightnya jadi min 100. Lalu untuk bayangan di sini kita naikin di angka jadi sekitaran plus 50 untuk mengangkat di bagian gelap yang tertutupi oleh bayangan. Lalu untuk warna putih kita kurangin, jangan sampai capai min 100, kita kurangin aja jadi min 90 atau min 89, sesuaikan dengan foto masing-masing. Nah, di sini saya gunakan aja di angka min 90. Lalu untuk hitam di sini saya akan kurangin jadi sekitaran min 27 ya, seperti ini teman-teman. Nah, lalu langkah selanjutnya untuk menyeimbangkan pewarnaan, kita harus mengatur di bagian kurva. Di sini tidak ribet ya seperti yang biasa saya pernah memberikan tutorial menggunakan kurva. Namun di sini kenapa kita harus menggunakan kurva? Karena di sini menggunakan kurva itu agar menyeimbangkan perpaduan dari warna merah, biru, dan hijau beserta warna putih untuk menyeimbangkan warna. Ya, ini akan menghasilkan filter yang bagus teman-teman, bukan kita asal-asalan untuk menggunakan kurva. Langkah pertama di sini kita pilih terlebih dahulu yang berwarna merah ini. Yang warna merah ini kita berikan titik pas di tempat ini. Ya, jangan dinaikin dan jangan dikurangin. Lalu titik yang paling bawah kalian geser ke sini. Sedikit aja. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita pilih lagi yang warna hijau. Samakan dengan yang kita lakukan menggunakan warna merah tadi, yaitu dengan cara kita berikan titik di sini. Ingat ya, jangan digerakin. Lalu yang titik yang paling bawah inilah yang harus kita geser. Seimbangkan, jangan terlalu merah dan jangan terlalu hijau. Sesuaikan. Nanti kita bisa sesuaikan di warna biru lagi ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita pilih lagi yang warna biru. Kita samakan dengan warna merah dan hijau tadi. Berikan titik di sini, jangan digerakin sedikit pun. Ya. Lalu kita geser lagi yang paling bawah ini untuk menyeimbangkan ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Di sini kita coba lihat lagi, harus sama ya teman-teman. Oke, jikalau sudah di sini kita pilih lagi yang warna putih. Nah, di bagian warna putih ini kita harus meredupkan cahayanya dengan cara teman-teman berikan titik di sini. Pas di titik yang ini ya teman-teman, di antara kotak-kotak yang ini. Lalu yang paling atas kalian turunkan seperti ini. Nah, ya kalian bisa perhatikan, tapi jangan terlalu berlebihan juga. Nah, seperti ini teman-teman ya, kalian bisa perhatikan. Nah, lalu langkah selanjutnya di sini kita bisa perhatikan ulang. Oh, di sini belum kita berikan titik bagian warna merah tadi ya.
Oke, seperti ini kita perhatikan ulang lagi. Usahakan sama ya. Nah, jika sudah di sini kita pilih selesai. Nah, langkah selanjutnya kita atur lagi di bagian color. Di bagian color ini tidak banyak yang harus kita atur teman-teman ya, tidak banyak. Di sini kita hanya naikkan vibrance. Untuk vibrance kita naikkan di angka plus 14 ya. Seperti ini. Nah, kalian bisa perhatikan sebelum dan sesudah. Nah, jika foto kalian terlalu tajam, kalian bisa kurangi di bagian kejenuhan ataupun di bagian vibrance. Tapi sesuaikan dengan foto masing-masing ya teman-teman. Lalu langkah selanjutnya kita pilih lagi yang bagian campuran atau mix. Nah, di sini kita pilih dulu yang warna merah. Ada yang bagian rona, kita naikin rona di bagian warna merah itu di angka plus 28. Lalu untuk kejenuhan kita kurangin teman-teman. Nah, di sini kita kurangin jadi min 24, yaitu berlawanan dengan rona. Untuk luminance tidak perlu kita atur. Lalu kita masuk ke warna orange. Untuk warna orange kita kurangin di angka sekitaran min 14. Lalu untuk kejenuhan kita kurangin juga di angka sekitaran min 14 juga atau min 12. Ingat, di bagian sini jangan berpatokan karena ini tidak bisa saya sesuaikan dengan warna kulit kalian. Jika kulit kalian terlalu hitam, mohon maaf, kalian bisa kurangin aja di bagian kejenuhan dan kalian naikin di bagian luminance. Sedangkan di sini kita harus naikin luminance di angka plus 12. Ini warna orange ini berguna untuk menyeimbangkan warna kulit kalian atau mengatur warna kulit teman-teman. Dan langkah selanjutnya kita pilih lagi yang warna kuning. Untuk warna kuning kita kurangin rona jadi min 100. Lalu untuk kejenuhan kita kurangin jadi min 50. Tapi jangan sampai di atas min 50 ya teman-teman ya. Ingat ya, paskan min 50 untuk bagian kejenuhan. Jika sudah di sini tidak perlu kita atur luminance, kita pilih lagi yang warna hijau. Dan di warna hijau ini kita kurangin rona jadi min 100, kejenuhan juga min 100. Dan untuk luminance, untuk menggelapkan di bagian warna hijau, kita kurangin di angka min 22 untuk di bagian luminance. Nah, langkah selanjutnya kita pilih lagi yang warna aqua. Untuk warna aqua ini teman-teman, kalian kurangin jadi min 100 ya, agar warna biru itu tidak cerah ataupun kita pudarin teman-teman. Makanya kita kurangin jadi min 100. Nah, di sini untuk warna biru sama kita kurangin juga jadi min 100. Nah, kalian bisa melihat untuk perubahan dari warna sweater yang digunakan oleh di foto ini teman-teman jadi pudar jadi warna putih ya, karena yang digunakan ini warna biru, jadi kita harus kurangin kejenuhannya berubah menjadi putih seperti ini ya, pudar ya teman-teman ya. Dan di sini ada yang warna ungu. Untuk warna ungu kita kurangi kejenuhan jangan sampai min 100 ya, kita gunakan aja di angka min 90 atau min 88 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu langkah selanjutnya di sini untuk warna pink tidak perlu kita atur lagi ya teman-teman, kita pilih selesai. Dan langkah selanjutnya kita atur di bagian efek. Nah, di bagian efek ini sangat penting ya teman-teman. Jadi di sini kalian harus perhatikan baik-baik. Di bagian efek ini ada yang bagian tekstur. Kita naikkan tekstur di angka sekitaran plus 20. Lalu untuk kejernihan kita naikkan di angka 8. Dan untuk efek kabut kita kurangin jadi min 4. Seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini karena masih kurang, nanti kita bisa atur lagi di bagian kurva ya teman-teman. Kita atur lagi di bagian kurva karena ini saya lihat masih ada yang kurang ya. Nah, lalu langkah selanjutnya kita masuk lagi ke menu detail. Di menu detail ini untuk menyeimbangkan tajam atau halusnya kita naikkan dulu per tajamnya di angka sekitaran plus 12 ya. Dan untuk radius dan detail tidak perlu kita atur lagi. Di sini kalian menemukan pengurangan noise. Untuk pengurangan noise di sini kita naikkan di angka plus 12. Lalu untuk pengurangan noise warna kita naikkan di angka sekitaran plus 25. Jika sudah kalian atur pengurangan noise warna, di sini kalian naikkan lagi kehalusan di angka sekitaran plus 60. Seperti ini kurang lebih hasilnya teman-teman ya. Namun di sini jika masih kurang kita atur lagi di bagian kurva. Nah, di sini kita masuk ke kurva, kita pilih yang warna merah karena di sini mungkin terlalu hijau ya teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa seimbangkan dulu bentar, sesuaikan dengan foto masing-masing ya. Naikkan sedikit. Oke. Seperti ini kurang lebihnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih selesai. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi redup ya teman-teman ya. Oke, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah untuk melihat hasil yang kita edit barusan di foto yang berbeda. Jadi di sini kita coba salin hasil edit dengan cara kalian klik titik 3 di samping yang tanda share ini.
Nah, di sini kita pilih salin pengaturan. Lalu kita centang di bagian ujung kanan atas. Lalu kita tekan tombol back. Dan kita tempelkan di foto yang ingin kita edit. Misalkan nih di foto-foto yang ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, admin tidak menyarankan foto-foto yang seperti untuk selfie atau apa, bisa juga sih, namun tergantung ya. Bisa disesuaikan. Ini cenderung untuk foto-foto di tempat yang unik ya, kayak di cafe, atau kalian ingin foto ice creamnya doang atau handphone kalian. Nah, di sini kita tempelkan pengaturan. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman ya. Jika terlalu cerah, kalian bisa atur kecerahannya di bagian menu like ya, seperti yang saya ajarkan tadi. Misalkan di sini juga kita atur lagi ya teman-teman. Di sini kita pilih tempelkan pengaturan. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Lalu di sini kita coba tempelkan lagi di foto yang ini. Nah, ini cocok banget buat kalian yang ingin mengedit foto-foto untuk makanan atau minuman ya. Jadi menggunakan filter coklat ini, teman-teman. Jadi di sini kalian bisa perhatikan dari warna makanan dan warna minuman ya. Di sini sudah berubah ya, teman-teman ya. Jadi udah redup pencahayaannya dan menggunakan filter coklat ya. Lalu di sini misalkan kita akan menggunakan foto yang ada objeknya, yang admin maksudkan itu adalah yang ada orangnya seperti ini. Sedangkan yang tadi yang tanpa orangnya ini yang saya maksudkan itu adalah tanpa objek ya, gitu maksudnya. Nah, di sini kita klik titik 3 lalu kita pilih tempelkan pengaturan. Oke teman-teman, kurang lebih hasilnya seperti ini. Namun jika terlalu gelap, kita bisa naikin lagi untuk pencahayaannya ya. Seperti ini ya teman-teman. Oke, kalian bisa perhatikan ya. Untuk bagian kurva juga kalian bisa seimbangkan dengan foto kalian ya. Karena tidak semua foto itu bisa sesuai dengan preset ataupun filter yang kalian edit. Oke teman-teman, mungkin itu saja tutorial dari saya. Sekian di pembahasan kali ini membuat filter coklat ataupun coklat preset menggunakan aplikasi Lightroom Mobile. Jadi di sini kalian bisa ikuti aja step by stepnya teman-teman ya. Di sini kita coba tempelkan semua dulu untuk melihat hasilnya teman-teman. Ingat ya, untuk pencahayaan saya sarankan kalian harus sesuaikan dengan foto masing-masing, karena saya tidak bisa berpatokan dengan foto yang kalian edit. Jika kalian memaksakan foto yang tidak bisa sesuai dengan presetnya, maka hasilnya juga akan berbeda ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Dan jangan juga lupa di subscribe, karena subscribe dari kalian itu akan membangun channel ini semakin maju lagi ke depannya. Dan channel ini akan semakin semangat mengupdate video terbaru jika kalian selalu mensupport dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa share ke media sosial kalian agar teman-teman yang lain tahu bahwa di channel ini menyediakan tutorial editing menggunakan aplikasi Lightroom, VSCO, dan aplikasi editing lainnya menggunakan smartphone kalian ya teman-teman. Oke, sekian saja. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Thank you for watching. See you next time and goodbye.